Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Senin tanggal 13 Maret 2023. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 235 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat pertama Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu keinginan manusia adalah tidak pernah ingin kalah. Dalam proses kehidupan, setiap orang ingin mencapai garis akhir. Gambaran yang sama juga digambarkan oleh Rasul Paulus, bahwa setiap orang mengambil bagian dalam pertandingan. Mengambil bagian dari pertandingan bukan hanya berlari, tapi juga yang turut dalam mengambil bagian dalam pertandingan tersebut. Mendukung orang, mempersiapkan minumannya, mempersiapkan obatan atau vitamin, dan bagian lainnya adalah mempersiapkan waktu untuk mendampingi seseorang mencapai garis akhir. Namun tanpa kita sadari, sesungguhnya waktu kita sebagai orang percaya sudah menjadi orang yang terhisap, menjadi seorang pelomba dalam iman yang harus dipertanggungjawabkan. Seseorang akan menyesali perlombaan jika ia tidak sampai pada garis finish. Amanginang yang terkasih, saya percaya bahwa setiap orang mampu untuk mencapai garis akhir. Namun yang dibutuhkan bukan hanya persiapan secara eksternal tapi juga internal. Seseorang pelari atau pelomba harus mengenal dirinya dan menguasai dirinya. Banyak hal yang bisa menguasai kita dalam mengikuti perlombaan. Karena itu banyak juga orang yang ikut berlomba mendapati dirinya dengan tidak mempunyai semangat. Mungkin sebagian nervous, sebagian lain kehilangan kepedean, percaya diri. Akhirnya membuatkan diri kita sebagai orang yang tidak mampu untuk bersaing. Kita gagal bertemu dengan orang yang besar sebagaimana Goliat yang melawan Daud. Daud bukannya tidak memiliki kekhawatiran, tapi Daud mempersiapkan dirinya untuk perlombaan. Paulus juga mengingatkan kita untuk memberi diri pada sebuah perlombaan, pertandingan olahraga. Hal ini dilihat sebagai kebiasaan orang Yunani. Mereka sering mengadakan perlombaan gladiator. Mereka berjuang untuk memperoleh kemenangan, kebanggaan, dan
prestasi. Mereka berjuang untuk diri mereka. Sampai akhirnya kita lupa untuk memperoleh mahkota yang sudah disiapkan Tuhan. Bagi orang yang percaya, yang ikut berlomba dalam perlombaan iman, yang memperoleh mahkota kehidupan dan memberi dirinya untuk tetap dikuatkan di kala pertandingan. Amang Inang yang terkasih, bagaimana kita mendapati kegagalan hidup ketika kita tidak berjuang? Paulus mengingatkan menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri berarti jangan membiarkan penguasaan orang lain ada dalam dirimu. Baik itu dari perkataannya, baik itu dari tingkah lakunya, maupun dari gerak-geriknya. Orang yang menguasai diri karena dia tahu punya tujuan. Tujuannya adalah menyenangkan Tuhan. Apapun resiko yang dihadapinya, ia harus mampu menguasai diri agar mencapai garis akhir. Pada sebuah pertandingan di tahun-tahun 80-an ada seorang pelari yang benar-benar mempersiapkan dirinya. Namun apa daya, di tengah perjalanan pertandingan itu, ia mendapati kakinya mengalami kesakitan yang begitu luar biasa. Ia terus berjalan sambil terjatuh. Dia berjalan lagi terjatuh. Rasanya ingin menyerah. Namun seorang laki-laki tua mendekatinya dan terus mendampinginya. Dia angkat pelari itu. Dia dampingi sampai akhirnya mereka mencapai garis finish. Memang bukan menjadi orang yang juara. Dari sekian banyak orang yang bertanding, seorang wartawan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mendampinginya? Apa yang membuatmu bersama-sama untuk mencapai garis finish?" Seorang laki-laki tua tadi mengatakan, "Karena dia anakku. Aku tahu dia kecewa. Namun ketika kami bersama, kami bisa melewatinya dan kami bisa dikuatkan." Dalam perjalanan iman juga kita membutuhkan orang lain. Untuk turut dalam penguasaan diri, kita harus saling membantu untuk mengurangi penguasaan diri yang berlebihan. Segala sesuatu yang kita anggap baik, jangan membuat itu menjadi kesombongan, karena kesombongan akan melahirkan sebuah kejahatan. Menjadi orang yang sangat kikir, menjadi orang yang sangat tidak disukai Tuhan. Jangan hanya berharap menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Namun ketahuilah, beban kita dalam perlombaan, sebagaimana seorang berlomba yang membawa beban, dapat menang dalam sebuah pertandingan karena ia tahu ia menguasai diri dan tidak membiarkan penguasaan dari yang lain merusak semangatnya. Ia berlomba untuk memperebut kesuksesan. Namun kesuksesan yang utama adalah tetap mengabdikan segala jerih lelah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk yang lain. Dan saya juga mengundangmu, Amang Inang, jika dunia mengejar keberhasilan, hal yang fana dan mungkin juga layu, tidak demikian dengan seorang yang beriman. Ia mengejar mahkota kehidupan yang kekal. Ia melibatkan diri dalam pelayanan. Rasa lelahnya boleh mengurangi semangatnya, tapi pengharapannya tidak akan selesai ketika apapun penghambatnya untuk memuliakan Tuhan. Dan ia mampu meletakkan nilai-nilai yang diterapkan untuk bekerja, untuk melayani Tuhan dengan mempersembahkan diri dan karya yang terbaik, bukan untuk mengisi hari-hari. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan membantu kita dalam pertandingan iman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menguasai diri. Kami tahu penguasaan diri kami adalah berasal dari firman Tuhan dan Roh yang menghidupi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk tidak hanya mencari mahkota yang fana, tapi memperoleh mahkota yang abadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa,
dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.